Anda baca kira-kira 2 minggu lalu, salah satu perancang kota masa depan di Mars adalah seorang perempuan warga negara Indonesia. Arsitekturnya dihitung sedemikian rupa sehingga memungkinkan orang bisa bekerja dari Mars. Jadi bayangkan, seorang perempuan Indonesia sudah sedang merancang perumahan di Mars, sementara seorang laki-laki presiden Indonesia masih ingin nanam beton di Kalimantan Timur. Jauh betul jarak intelektualnya. Data yang dipertengkarkan sekarang, pemerintah bikin LKPP, apa namanya itu, laporan keuangan pemerintah pusat. BPK periksa itu, dan BPK tidak menemukan lampiran misalnya anggaran PEN yang triliunan itu tuh. Tapi angkanya ada, tapi lampirannya nggak ada, jadi nggak tahu ini buat beli apa. Padahal buat peneliti yang lebih penting ada lampirannya, bukan nilainya tuh. Sekarang kita mau riset apa tentang PEN, lampirannya nggak ada. Masa terima aja data itu? Demikian juga BUMN bikin laporan, tapi kemudian terlihat bahwa kok semuanya bagus. Padahal tagihan internasional terhadap separuh BUMN kita ada di semua media internasional. Yang ini udah default, yang ini udah ngutang, yang ini udah nggak bisa bayar, yang ini masih dalam autopsi forensik auditor. Terima kasih buat kompor yang udah panas. Saya senang selalu kalau bertemu dengan komunitas pikiran gitu. Artinya akan ada pertengkaran. Tapi bertengkar dengan pikiran itu memang fungsi dari kampus. Kampus dirancang untuk menggeleng, bukan untuk mengganggu-anggu. Apalagi terhadap negara tuh. Kalau kita pelajari riwayat universitas di seluruh dunia dari 300 tahun sebelum Masehi, kampus itu dirancang untuk mengatakan tidak pada kekuasaan, mengatakan tidak pada kekuasaan. Dari menidak itulah timbul percakapan akademis. Jadi tadi Pak Pembina memakai beberapa istilah yang saya bisa langsung tahu konteksnya itu. Ali Syariati. Orang yang belajar agama, belajar filsafat, belajar politik gitu. Dan kerjaan Ali Syariati adalah mengatakan tidak. Lalu ada istilah baru, istilah diucapkan tadi, dialektika. Dialektika artinya menidak. Dialektika artinya mengucapkan sesuatu untuk membantah. Itu namanya dialektika. Jadi pedagogi utama dari pendidikan adalah dialectics. Berarti saya membantah supaya dapat pengetahuan alternatif. Karena itu saya kalau mengajar, saya 15 tahun mengajar di Universitas Indonesia, dan setiap kali saya masuk kelas, saya ingin ada mahasiswa yang menggeleng, bukan manggut-manggut. Benar Pak Rocky, benar. Monyet lu. Yang bisa manggut-manggut cuma monyet. Saya bilang begitu Mas. Jadi kalian mesti menggeleng. Pak Rocky bohong, bego, dungu, nipu segala macam, dalam hati tentu. Sehingga saya dapat ekspresi bahwa dia ingin bertengkar dengan saya. Mahasiswa itu bukan murid saya, mereka adalah teman berpikir saya. Namanya TTM, teman berpikir. Uni Balikpapan, Uniba itu bukan Uni Balikpapan, Universitas Berakal, Uniba. Dan Anda tahu, pikiran hanya disebut pikiran bila ada yang menentang pikiranmu. Kalau Anda berpikir dan gak ada yang menentang, Anda tulis tesis, Anda tulis disertasi, gak ada yang membongkar tesis Anda, itu artinya tidak ada dialektika. Buat apa kita ajukan pikiran dan orang manggut-manggut? Itu bedanya antara berpikir dan berdoa. Berdoa gak akan diganggu. Berpikir harus diganggu. Apalagi pikiran kekuasaan. Jadi ya, Kaltim Pos headline hari ini,
investor tertarik bangun mall di ibu kota, di IKN tuh. Kenapa nggak bangun kampus? Karena bayangan tentang ibu kota adalah kemewahan. Jadi belum apa-apa investor udah tahu bahwa begitu IKN dipindah ke Kaltim, kekayaan akan terbagi merata pada seluruh masyarakat Kaltim sehingga daya beli Kaltim itu naik. Optimismenya begitu. Padahal barusan kita dengar semacam pesimisme bahwa distribusi tidak dihasilkan, otonomi daerah itu ada permainan di atas kertas saja. Jadi kalau kita tanya investor tertarik bangun mall di ibu kota, ini sekedar semacam sinisme. Ini baru berlaku investor tertarik bangun mall di IKN kalau Kaltim betul-betul berdaulat. Daulat yang paling tinggi artinya merdeka. Jadi kalau Kaltim merdeka, ini bisa dilakukan. Tapi kenapa kita tidak mau mengganggu pikiran yang menganggap bahwa NKRI harga mati? Kenapa kita tidak berpikir bahwa ini negeri ini terlalu besar, sehingga kalau dibuat negara-negara kecil mungkin lebih berbahagia kita. Semacam persemakmuran Indonesia. Di dalamnya ada negeri Kaltim merdeka, ada Riau, ada Aceh, ada Papua. Kan semua itu adalah potensi untuk menghasilkan kembali keadilan. Kenapa Papua marah-marah, bergolak? Kenapa Aceh ingin merdeka? Kenapa Riau juga mempromosikan otonomi semaksimal mungkin? Demikian juga Maluku, Minahasa. Jadi faktual, semua kita sebagai bangsa, kita tidak berupaya untuk melihat kemungkinan bahwa kalau negara ini dibuat kecil-kecil, bangsa yang dibuat kecil, mungkin kita lebih bahagia. Sama seperti Amerika, ada negara bagian tuh, persemakmuran Inggris segala macam. Jadi bayangkan itu. Ini kalau ada teman di sini yang bikin tesis doktornya itu saya menjadi pembimbing tuh. Karena bangsa ini memang dimaksudkan dari awal untuk bersatu karena ada perbedaan. Kan filosofi bangsa ini, kita bersatu karena ada perbedaan. Dulu pemikir bangsa kita berpikir begitu. Karena ada perbedaan kita mesti bersatu. Sekarang dibalik, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Itu konyol cara berpikir istana tuh. Ya betul. Sekarang semua headline harus sama. Semua kampus di Kalimantan harus sama, yaitu pro IKN. Padahal saya tahu banyak dosen yang merasa ragu dengan IKN. Ya, sebagai akademisi. Sebagai akademisi ini, coba kita gambarkan, kalau dia akademisi, dia tahu bahwa keputusan politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dimulai dengan AMDAL. AMDAL dulu, baru keputusan politik. Yang terjadi di IKN, Presiden Jokowi telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota, lalu kampus-kampus diminta lakukan AMDAL. Dungunya di situ. Ya, itu sama seperti naruh gerobak di depan kuda. Ya nggak jalan-jalan. Saya terangkan itu secara metodologis. Kalau kita belajar environmental ethics, AMDAL di dalam filsafat lingkungan adalah usaha maksimal untuk menghalangi pembangunan infrastruktur. Itu filosofinya. Kalau akhirnya lolos, itu artinya infrastrukturnya betul-betul environmental friendly, ecological sound. Itu intinya. Jadi memang AMDAL itu adalah nasihat alam untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi filosofi itu mesti kita pastikan ada di situ. Sekarang kita lanjutkan dengan keadaan kita hari ini. Apakah kita tadi masih bisa memikirkan masa depan? Tadi saya di tempatnya brand Politika membahas soal kecemasan generasi muda sedunia tentang masa depan. ILO barusan mempublikasi hasil riset mereka tentang apa yang disebut harapan setelah COVID selesai. Di situ diperlihatkan bahwa, dan ini penting diingat oleh teman-teman di sini, usia kerja 15 sampai 25 tahun
setelah COVID adalah usia yang paling rentan untuk mengalami penderitaan karena tidak ada pekerjaan. Itu di seluruh dunia itu, begitu. Dan dari skala 15 sampai 25, perempuan adalah yang paling rentan terhadap janji masa depan. Karena kondisi sosial kita masih mengunggulkan laki-laki. Juga dalam statistik yang sama diterangkan bahwa yang berpotensi untuk masuk lapangan kerja 40% adalah laki-laki, perempuan hanya 17%. Jadi Anda lihat bagaimana dunia ini masih rentan terhadap gender equality. IKN itu juga adalah akibat dari arogansi patriarki. Dengan asumsi bahwa bila ibu kota dibangun, maka lapangan kerja akan terbuka. Padahal kita tahu di Kaltim ini kondisi SDM-nya sangat parah. Coba bayangkan kalau Pak Jokowi bilang, saya akan bangun kampus dulu, baru saya bangun ibu kota negara. Supaya Kaltim bisa jadi ibu kota pikiran. Itu yang lebih mewah sebetulnya tuh. Nggak ada di dunia ini orang menganggap bahwa satu waktu ibu kota itu akan dianggap sebagai yaitu artefak aja, orang nggak peduli itu. Karena orang akan berkantor di cloud. Elon Musk sekarang sudah merancang kota di Mars. Anda baca kira-kira 2 minggu lalu, salah satu perancang kota masa depan di Mars adalah seorang perempuan warga negara Indonesia. Arsitekturnya dihitung sedemikian rupa sehingga memungkinkan orang bisa bekerja dari Mars. Jadi bayangkan seorang perempuan Indonesia sudah sedang merancang perumahan di Mars, sementara seorang laki-laki presiden Indonesia masih ingin nanam beton di Kalimantan Timur. Jauh betul jarak intelektualnya. Sungguh ini saya serius mengatakan itu. Tapi Anda bisa buka di internet tentang Future City yang dirancang oleh perempuan Indonesia yang lari dari Indonesia ketika kerusuhan 98, dan dia diterima di Harvard, di segala macam pusat, sekarang disewa sebagai konsultan arsitektur ruang angkasa. Otak Indonesia itu justru diselamatkan oleh teknologi Amerika Serikat. Dan kita di sini masih bicara tentang ibu kota baru. Apa relevansi? Tentu itu bernilai sebagai hal yang secara ekonomi bisa menghidupkan lapangan kerja. Tapi dari perspektif ilmu pengetahuan itu adalah barang yang udah nggak laku. Orang bangun ibu kota nggak laku. Tapi presiden masih bilang, dan semua para pendukung ide itu akan jadi semacam surga kecil. Nanti ada taman bunga di situ, ada lampu-lampu bercahaya, air mengalir deras, di mana-mana ada internet. Yes, 5 tahun ke depan bahkan itu udah nggak ada di dalam pelajaran arsitek. Nggak ada pentingnya itu. Mungkin dalam 2 tahun selesai barang itu. Karena ilmu pengetahuan berubah setiap 8 jam. Efek estetik kita yang membayangkan planet Mars itu membatalkan semua asumsi tentang apa yang disebut konstruksi itu. Mungkin nanti dalam 2 minggu ke depan kita bergantor di hologram gitu. Saling posting hologram dan bercakap-cakap melalui hologram. Jadi saya mencoba mengungkapkan ini sebagai potensi untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti itu. Nah, di mana itu dimulai? Dari percakapan semacam itu, buka perspektif. Jadi sekali lagi, masalah-masalah mendasar kita adalah kita takut berpikir di luar kebiasaan. Nah, kampus harus mulai dengan memastikan bahwa saya ingin berpikir di luar kebiasaan. Do think the unthinkable. Itu dalilnya. Nah, karena itu mulailah dengan menggeleng. Kalau dosen Anda masuk kelas, menggeleng aja. Salah Pak, kurang, kacau. Karena dosen ilmu fisika misalnya, yang nggak baca jurnal 2 minggu terakhir, pengetahuannya langsung hilang.
Karena fisika ilmu yang sekarang bertumbuh secara eksponensial dalam hitungan waktu. Semua tesis berubah. Jadi itu pentingnya kita manfaatkan Balikpapan ini sebagai pusat merencanakan cara berpikir alternatif. Cara berpikir alternatif. Nah, cara berpikir itu artinya memberi kritik. Dan jangan kritik yang tanggung. Kampus punya peralatan untuk ngasih kritik karena diajarin metodologi di situ. Kalau kekuasaan diajar untuk berbohong. Karena saling menutupi masalah. Kita nggak lihat misalnya, coba Anda buka sedikit berita beberapa hari lalu. Dan Anda lihat bagaimana setiap menteri mengucapkan hal yang berbeda dengan menteri yang lain. Kenapa begitu? Karena kalau sidang kabinet, Presiden Jokowi belum pernah Presiden Jokowi muncul untuk menerangkan hasil sidang kabinet. Gak ada, padahal dia yang pimpin sidang kabinet. Begitu Presiden Jokowi selesai sidang, dia ke dalam dan dia nggak tahu siapa yang akan ucapkan hasil sidang kabinet. Kadang-kala Mahfud depan mic ngomong ekonomi, padahal dia Menteri Pertahanan, nggak ngerti apa-apa. Kan itu yang terjadi. Pak Muldoko ambil alih, padahal dia bukan anggota kabinet, dia KSP itu. Jadi nggak ada desain sebetulnya. Kalau Anda perhatikan, apa output dari sidang kabinet? Itu output, belum outcome-nya tuh. Outputnya aja udah nggak ada, apalagi outcome. Jadi itu yang membuat saya terus-terus memberi kritik, hanya untuk memperlihatkan bahwa kalau tidak ada focal point di luar kekuasaan, kekuasaan itu berbahaya. Data yang dipertengkarkan sekarang, pemerintah bikin LKPP, apa namanya itu, laporan keuangan pemerintah pusat. BPK periksa itu, dan BPK tidak menemukan lampiran misalnya anggaran PEN yang triliunan itu tuh. Tapi angkanya ada, tapi lampirannya nggak ada. Jadi nggak tahu ini buat beli apa. Padahal buat peneliti yang lebih penting adalah lampirannya, bukan nilainya tuh. Sekarang kita mau riset apa tentang PEN? Lampirannya nggak ada. Masa terima aja data itu? Demikian juga BUMN bikin laporan, tapi kemudian terlihat bahwa kok semuanya bagus. Padahal tagihan internasional terhadap separuh BUMN kita ada di semua media internasional. Yang ini udah default, yang ini udah ngutang, yang ini udah nggak bisa bayar, yang ini masih dalam autopsi forensik auditor itu. Tapi kemudian terlihat kok bagus semua. Karena ada yang namanya holding company. Jadi yang busuk-busuk dimasukin sama-sama yang bagus ya jadi bagus juga. Itu tipuan-tipuan autopsi begitu tuh. Jadi sekali lagi saya senang betul karena ini satu kesempatan bagi kita untuk membuka perspektif. Apalagi kita anggap bahwa Kalimantan ini begitu dibuka IKN, itu hak burung untuk bertengger di pohon nggak ada lagi tuh. Hak cacing untuk menyuburkan tanah hilang karena diganti dengan beton itu. Hak air untuk mengalir dari bumi menjadi sungai kecil melewati kapiler pohonnya berubah jadi hijau daun, fotosintesis lalu menguapkan jadi embun di pagi hari, nggak ada. Jadi ongkos ekologinya sangat mahal. Itu poin saya yang selalu saya ingin terangkan. Bahwa yang kita ganggu bukan sekedar kebijakan pemerintah, tapi kebijakan pemerintah yang nggak bisa melihat cara berpikir masa depan. Semua anak milenial di dunia sekarang bicara tentang environmental ethics. Do you speak environmental ethics? Orang katanya do you speak English, do you speak French, do you speak Dutch? Itu belajar aja di Google bisa. Tapi do you speak as an intellectual environmental ethics? Tata bahasa baru, gender equality, human rights. Itu yang harus kita posting supaya ada kurikulum alternatif di dalam upaya kita untuk membayangkan bahwa satu waktu Kaltim berdaulat sebetulnya harus di backup dengan pikiran yang berdaulat. Kalau sekarang pikiran Kaltim itu didikte oleh sidang kabinet yang padahal nggak ada isinya sidang itu. Nah sekali lagi teman-teman, saya mengerti bahwa ada semacam kecemasan dari sebagian orang melihat bangsa ini udah retak. Tapi keinginan kita untuk memperbaiki itu bukan demi pemerintah, tapi demi Ibu Pertiwi. Tadi marsnya Uniba itu ada, saya berjanji demi Ibu Pertiwi. Saya tidak pernah berjanji demi presiden.
demi kabinet. Kita berjanji demi Ibu Pertiwi itu. Yang mesti berjanji pada kita adalah presiden, tapi janjinya selalu bohong. Kan itu yang terjadi. Cuma ucapkan, satu orang suka tanya ke saya, Pak Rocky kok nggak pernah kasih pujian pada presidennya? Ya memang nggak ada yang bisa saya pujikan. Gitu. Memang nggak ada. Semua janjinya nggak ada. Dan apalagi pujian itu hanya harus, ya tapi presiden mengatakan bahwa Indonesia sudah tidak impor beras. Presiden mengatakan Indonesia memproduksi jagung. Lalu saya bilang, baca data 3 tahun terakhir, Indonesia masih impor beras. Jadi presiden berbohong kemarin. Kita nggak lagi, kita jadi eksportir jagung. Iya, yang terlihat kita menjadi eksportir jagung. Tapi bulan lalu saya masih ada di Bima. Di Bima itu dulu, sepanjang jalan dari saya naik ke Gunung Tambora, dari Bima menuju Tambora ke Gunung Tambora itu ada hutan yang hijau. Kemarin sebelum lalu saya lewat itu udah dicoklat semua. Karena ditanamin jagung, dan jagung begitu dipanen berantakan tanahnya. Jadi pemerintah bilang begini, silahkan tanam jagung, pemerintah kasih insentif harga maupun pupuk. Lalu petani Bima beramai-ramai merambah hutan karena ada iming-iming dari pemerintah pusat. Salah nggak petani Bima? Enggak. Mereka membutuhkan kehidupan. Tapi pemerintah pusat tidak pernah meneliti lahan yang disediakan itu justru melakukan perusakan lingkungan. Dan bukan cuma itu. Saya meneliti di situ bahwa pupuk buat jagung itu hanya bisa buat jagung, buat tanaman lain dia jadi racun. Jadi nggak bisa lagi diganti, selain tanah itu mesti dilongsorkan dulu. Lebih dari itu, punggung gunung di sekitar Teluk Bima itu, karena udah kena racun, pestisida, jagung segala macam, dia jatuh ke Teluk Bima. Sehingga satu waktu tuh ribuan ikan itu ngambang, mati. Ketika diteliti, oh itu karena racun dari gunung itu jatuhnya ke teluk. Itu betul-betul nih teluknya dikelilingi. Jadi kita lihat tadinya hutan, sekarang kita lihat kebun jagung. Jadi nggak ada perspektif ekologi di situ. Memang Indonesia akan dianggap oke, kita sekarang mampu memproduksi jagung, tapi sekaligus kita mematikan ikan. Kan konyol cara berpikir itu, bukan konyol, dungu. Jadi itu yang saya sebut berpikir alternatif. Demikian juga kalau kita membayangkan masa depan Kalimantan Timur, kita harus berani memikirkan Indonesia pasca Jokowi bentuknya kayak apa. Semua bayangan kita tentang NKRI, kita sebut NKRI harga mati itu. Coba diuji misalnya secara ilmu pengetahuan. Kalau terjadi konflik bersenjata di Laut Cina Selatan dan nyambung ke Teluk Taiwan antara Cina dan Amerika, berapa lama daya tahan NKRI harga mati itu? 14 jam. Begitu terjadi perang di Cina Selatan, Indo-Pasifik, armada ke-7 Amerika dari Filipina, dia naik ke Okinawa, yang dari Okinawa turun ke Singapura, lalu kita dijepit di Cina Selatan. Kita masih mengimpor kentang, bawang putih dan merah, kedelai, daging sapi, daging ayam melewati Cina Selatan. Obat-obatan antibiotik di situ semua. Jalur BBM kita ada di situ. Kalau dijepit di situ dan di atas udara kita, Amerika bilang no fly zone, nggak boleh ada pesawat terbang di situ tuh. Dalam 14 jam, bayangkan berapa banyak mahasiswa yang nggak bisa lagi makan Indomie. Berapa banyak ibu-ibu di puskesmas yang tidak punya antibiotik, lalu rahimnya mengalami infeksi, dan gugurlah calon-calon pemimpin generasi baru. Itu konsekuensi. Jadi kalau kita bilang Indonesia NKRI harga mati, ya matinya dalam 14 jam. Dan kita nggak mendengar misalnya Presiden Jokowi kasih semacam public address tentang potensi krisis di Indo-Pasifik. Padahal di depan mata kita, itu berseliweran kemarin di atas Taiwan, manuver pesawat-pesawat Cina di situ.
Kalau terjadi kekacauan di situ, Bandara Balikpapan akan dipaksa Amerika untuk tempat dia parkir pesawat tempur. Lalu IKN jadi apa? Jadi landasan pacu pesawat Amerika. Jadi bayangan itu mesti kita aktifkan di pikiran, bahwa potensi perubahan global itu berbahaya bagi Indonesia yang tidak stabil secara ekonomi dan keakraban sosial tidak dihasilkan oleh pemerintah. Jadi kemana kita arahkan seluruh orasi ini? Ya kepada Presiden Jokowi. Masa pada Rektor Uniba? Kan beliau yang berjanji bahwa akan ada 10 juta lapangan kerja. Gak terbukti itu. Iya karena COVID. Sebelum COVID lapangan kerja tidak dihasilkan. Jadi itu inti pikiran kita hari ini yang ingin kita diskusikan. Yang terakhir, Presiden diperintahkan oleh konstitusi untuk 2 tugas. Tugas pertama adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Tugas kedua adalah pelihara fakir miskin. Hanya itu tugas konstitusi pada presiden. Itu wajib dijalankan presiden. Kalau kita uji sekarang, cerdaskan kehidupan bangsa. Yang mau dibangun adalah mall. Gak ada orang jadi cerdas setelah mondar-mandir nyari barang kortingan di mall. Jadi dari awal kita lihat desainnya nggak ada. Sementara Anda lihat misalnya di universitas negeri hari ini, universitas di luar negeri hari ini, ada pelajaran tentang cryptocurrency. Nggak ada di Indonesia. Padahal dalam 2 tahun ke depan semua infrastruktur ekonomi akan diselenggarakan melalui cryptocurrency. Di seluruh universitas di dunia sekarang ada mata kuliah tentang mitigasi, tentang bagaimana tindakan awal bila ada kebakaran hutan, bila ada kebakaran gedung. Karena dianggap bahwa fasilitas yang disediakan oleh modernisasi itu udah lapuk semua tuh. Jadi terlihat bahwa desain kita itu tidak bertumpu pada kebutuhan masa depan itu. Jadi kalau teman-teman di sini ingin melihat masa depan, mulailah dengan memberi kritik terhadap keadaan hari ini yang disebabkan oleh ketidakcukupan pikiran dari kekuasaan. Nah, berbahaya sekali kalau pikiran kekuasaan itu tidak mencukupi itu. Nah, karena itu yang terakhir mungkin kita sekarang dihipnotis dengan baliho di mana-mana tentang sini jadi capres itu capres. Terus setiap hari saya ditanya wartawan, Bung Rocky mau pilih siapa itu? Saya tanya pilihannya mana? Itu 7 orang yang ada di baliho itu. Lalu itu baliho dipasang oleh partai politik, bukan saya yang pasang. Bukan Universitas Balikpapan yang pasang. Lain kalau Universitas Balikpapan mengundang semua calon presiden di sini berdebat dengan saya. Siapa yang lolos, dia diajukan. Kan begitu cara berpikir kan. Mengerti nggak semua calon presiden tentang apa yang barusan saya terangkan tadi? Itu terlihat semakin besar baliho seseorang, semakin takut dia bertengkar di universitas. Ya. Dan kita kagum dengan baliho yang besar itu. Tapi kita nggak tahu otaknya di mana. Kan memeriksa otak itu di dalam perdebatan, bukan dengan pasang baliho. Kampanye itu artinya berlawanan pikiran, melawan pikiran itu namanya kampanye. Nggak ada orang melawan pikiran kalau kampanye di atas panggung dangdut. Jadi saya ingin agar supaya Universitas Balikpapan berpolitik dengan maksud menguji kapasitas seseorang. Nah, apa ujiannya? Elektabilitas bukan. Kalau seseorang diundang ke universitas, dia nggak boleh datang dengan Pak Rektor, ini elektabilitas saya. Lembaga mana yang rating Anda itu? Semua lembaga tukang bohong. Yes. Kecuali brand politika. Yang tadi barusan secara jujur saya bongkar tadi prestasi awal rebranding dengan riset yang betul-betul mikro untuk mengetahui apa yang terjadi di kecamatan itu, pikiran kecamatan itu, bukan pikiran negeri. Jadi sekali lagi, undanglah mereka ke sini bukan untuk minta mereka pamerkan elektabilitasnya, tapi pamerkan etikabilitasnya, pamerkan intelektualitasnya, baru elektabilitas.
KPU memang cuma peduli dengan elektabilitas, tapi kampus harus bikin 3 filter. Filter pertama, seorang calon presiden dia mesti lolos etikabilitas, nggak pernah bohong, nggak pernah nipu mak-mak. Itu etikabilitas. Untuk mengucapkan pikiran di forum internasional tanpa harus menengok-nengok laptop atau buat contekan yang juga nggak ada gunanya tuh. Itu intelektualitas. Karena dunia sekarang terkoneksi dengan kemampuan seseorang untuk menghasilkan konsep itu. Baru yang ketiga, elektabilitas. Jadi undang semua capres di situ, bilang kami akan uji etikabilitas Anda, intelektualitas Anda, baru terakhir elektabilitas Anda. Siapa akan uji? Bilang dosen Universitas Balikpapan, namanya Rocky Gerung. Terima kasih. Terima kasih Bung Rocky Gerung. Beri aplaus sekali lagi. Dari apa yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung cukup banyak, tapi saya menangkap 3 poin saja. Pertama,